Jemaat Maha Tuhan, pujilah Tuhan atas segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan sangat terbukti dalam hidup ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan hendaklah dilakukan dalam ketaatan, mendengar dan melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, mari perlengkapi hidup kita dengan kebenaran firman yang menjadi bacaan menjabarkan trilogi pembangunan jamaat Gemim tanggal 17 sampai 23 Juli 2022 dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Sebelum membaca bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing kami dengan kebenaran firman-Mu, dan jamah setiap yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun berada, supaya kami punya hati yang siap menerima firman, dan dari kebenaran firman ini kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada jamaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 begini dikatakan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan dari kitab Ibrani ini ditujukan kepada sekelompok orang Kristen yang karena terus-menerus mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, penderitaan,
mengakibatkan ada kecenderungan untuk meninggalkan keyakinan iman kepada Yesus Kristus dan kembali menganut agama Yahudi dengan praktik ibadah korban sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan karena itu, firman Tuhan disampaikan agar umat tetap bertahan, berusaha, dan berjuang dalam pertandingan iman, supaya jangan menjadi lemah dan putus asa, tetapi kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, tetapi hendaklah tetap tekun dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Di tengah penderitaan, umat diajak untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Umat tidak dibatasi lagi seperti pengalaman orang Israel di Gunung Sinai. Di ayat 18 sampai 21 dari Ibrani pasal 12 yang sudah dibaca tadi. Di situ dikisahkan Allah sendiri melarang orang Israel untuk berjumpa langsung dengannya. Mereka harus menjaga jarak aman agar tidak binasa. Digambarkan seperti yang terjadi di Gunung Sinai. Ada api yang menyala-nyala. Ada kekelaman, kegelapan, angin badai, dan bunyi sangkakala membuat orang Israel takut. Suasana sangat mengerikan. Bahkan Musa sangat ketakutan dan sangat gemetar. Yang datang mendekat akan mati binasa. Itu juga disaksikan dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 22 dan juga pasal 20 ayat 18 sampai 21. Berbeda dengan suasana Gunung Sinai. Umat diajak untuk datang ke Gunung Sion. Suasana yang sangat menggembirakan. Gunung Sion simbol kehadiran Allah. Kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem di sorga. Dengan beribu-ribu malaikatnya. Umat bukan dilarang untuk mendekat, tapi umat diajak untuk mendekat. Dan bersama mengikuti pertemuan yang gembira meriah bersama dengan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Berjumpa dengan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pengantara perjanjian baru yang mencurahkan darahnya sebagai korban penghapus dosa. Ayat 22 sampai ayat 24 bacaan kita. Karena itu umat diajak agar jangan menolak Allah yang telah berfirman dalam diri Yesus Kristus. Sebab baik orang yang menolak maupun yang berpaling dari firman Allah tidak akan luput dari hukuman. Ayat 25 sampai 27. Di Gunung Sinai, bumi bergoncang ketika orang Israel mendengar suara Allah berfirman. Tapi di Gunung Sion, umat berhadapan dengan Allah yang berbicara dengan penuh belas kasihan melalui Yesus Kristus. Sebagaimana dinubuatkan dalam Hagai 2 ayat 7 bahwa Allah menyatakan karya selamatnya bagi alam semesta, bagi dunia yang puncaknya dalam diri Yesus Kristus dalam suatu penghakiman yang akan menggoncangkan langit dan bumi. Yang akan tetap ada hanyalah firman Allah. Karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak dapat dihancurkan oleh apapun dan oleh siapapun. Kerajaan Allah sempurna dan abadi. Untuk itu, umat diajak agar mengucap syukur kepada Tuhan. Beribadah kepadanya dengan cara yang sesuai, dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Ayat 28. Sambil menjaga kekudusan hidup
Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Ayat 29. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini mengingatkan, menguatkan, dan mengajak umat Tuhan masa kini bahwa dalam menghadapi berbagai penderitaan, dalam menghadapi berbagai pergumulan yang silih berganti, agar jangan menyerah, jangan berputus asa, dan jangan meninggalkan keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Seperti ada lagu, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita diingatkan agar dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai penderitaan, jangan pernah menyerah. Tetap berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup menolong. Ada mujizat yang Tuhan lakukan di tengah berbagai tantangan hidup ini. Manakala kita tidak menyerah dan kita berserah sungguh kepada Dia. Selanjutnya, kita diingatkan dalam menghadapi beban hidup ini, umat diajak untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana kata Yesus dalam Matius 11 ayat 28, di situ Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus. Dialah pengantara perjanjian baru. Dialah jaminan untuk memperoleh sukacita abadi. Terimalah Dia. Jangan menolak Dia. Sebab siapa yang menolak akan menerima hukuman. Setiap kita, dimanapun kita berada saat ini, kita yang telah menerima Yesus, kita bersukacita. Walau melewati berbagai tantangan, di balik tantangan ada sukacita abadi. Jadikanlah tantangan sebagai alat untuk meneguh dewasakan iman kita. Katakanlah kita melalui proses dimurnikan oleh berbagai tantangan, sehingga kita akan jadi orang-orang yang punya iman yang berkualitas. Iman orang beriman terbuktikan ketika kita tetap tegak berdiri di tengah tantangan hidup ini. Oleh sebab itu, datang kepada Dia. Dia adalah jawaban yang memberi kemenangan. Sehingga kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Selanjutnya, umat yang telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kita diajak untuk bersyukur, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita diajak untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan terus menjaga kekudusan hidup, menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan hendaklah hal ini diperankan mulai dari dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat, dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun, kita tetap bersyukur
bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap hidup takut dan menghormati Tuhan. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman memperlengkapi kami semua sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, dalam menapaki hari-hari hidup ini, dan bahkan juga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, dalam kerja pelayanan kami di kolom, di kategorial, di jamaat, dan bahkan di mana saja. Dan Tuhan berkati semua yang dengan taat tekun mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rikek Manado ini. Diberkati tim multimedia dan diberkati semua perangkat pelayan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu orang yang terpuji dan teruji. Kamu hebat. Karena kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita semakin saling melengkapi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rikek. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.